apa-apa males gitu, nggak nyaman, nggak tenang gitu, gelisah. Akan saling mencurigai. Mulane tak tulisi mesti mati. Bu, apa ini? Rumahmu banyak tanaman benda-benda goibnya. Ulul mu'minin walayajiduz zalimin. Ini air doa untuk pembersihan dan juga pemagaran rumah. Cocok nggak sama yang terjadi dengan yang diungkap? Cocok sekali. Iya. 100%. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratnasih Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ada pasien dari Pamulang, namanya Ibu Hartati, yang diantar oleh putranya Mas Daris. Ibu Hartati mengalami keluhan yang di luar nalar. Katanya pundaknya sering berat, kemudian sakit kepala, pusing, terus males. Suka, jadi Hawanya tuh males, males, nggak ada semangat, ya apa-apa males gitu. Terus tidur nggak nyaman, nggak tenang gitu, gelisah gitu. Mimpi buruk. Ya mimpi buruk juga. Nah, mimpi buruknya apa Bu? Ceritakan Mimpi Bu. buruknya itu suka jalan di mana gitu. Di Saya tempat nggak yang tahu. asing ya, Ibu nggak kenal. Iya, nggak tahu. Semalam juga mimpi gitu. Perasaan tuh kayak apa ya? Kemana gitu, tapi di mana gitu saya nggak tahu. Ini setelah Keramaian kayak jalan apa ya? Suatu jalan itu jalan penuh tantangan gitu loh. Kalau jatuh bisa jatuh gitu loh. oh iya, Gitu. oh iya. Ibu berjalan di tempat yang beresiko ya, Ya, bisa gitu. jatuh, bisa ke jurang apa gitu ya. Iya, Ini setelah Ibu janjian mau ke sini ya, mimpinya itu? iya semalam. Semalam ya ini. Terus apa lagi Bu yang Apa ya? Sekarang berat? ya Lagi? ada sering berat gitu. Ya selama ini saya pernah sih pasang susu ya karena saya pernah nyanyi. Oh ini penyanyi ya. Ya masih aktif nyanyi gitu. Sampai ya. sekarang masih? Sekarang lagi males, justru ini karena males. Padahal sebenarnya masih ada tawaran nyanyi. Ya sebenarnya ada, cuman karena saya saat ini lagi apa ya, lagi males aja gitu loh, lagi nggak pengen. Ya udah nyanyi hobi sedikit gitu. dong Bu. Ibu kalau diundang nyanyi lagu apa? Apa aja? Oke, favorit yang sering nyanyiin deh Bu. Apa aja Iya, dia? boleh nyanyi. Selamat malam, duhai kekasih. Sebutlah namaku menjelang tidurmu, agar kau hadir dalam mimpi yang indah di malam yang dingin sesunyi ini. Yeay, ternyata kita kedatangan artis ini. Ya, karena kebetulan beliau ini adalah ibunda dari editor kami gitu. Jadi nggak bilang kalau ternyata artis. Ketawanya setelah di sini ya. Ya menjahit, punya usaha di iya. rumah. Loh, menjahit kan juga artis Bu. Itu kalau nggak punya Ya, jiwa seni. seni, Jiwa seni. sulit itu. Nah, berarti Ibu menjahit sampai sekarang menerima pesanan. Iya, tapi kebetulan sekarang sepi. Oh, Lagi usahanya juga ya, lagi sepi. Seperti ada keanehan gitu. Itu yang Ibu anggap aneh. Yang Tapi tadi. saya ngeliat emang Biasanya kayak ada, biasanya. pernah masuk belatung nggak ke rumah? Ada kayak nemu belatung. Pernah ada nggak ya? Lupa. Kalau dari rayap iya. Rayap, belatung itu dari Kalau dari rayap rayap, kecil-kecil sering banyak. ke baju-baju ada. Gitu. Pada dibuang. Kecil-kecil putih-putih. Dibuang. Mhm. Itu banyak banget. Iya. Buang ke apa ya? Ini kemarin baru buka lemari ya. Banyak banget. Nah, mohon maaf ya, kembali lagi meriwain. Ibu waktu itu pasang susuk sebelum menjadi penyanyi ya? Waktu masih muda atau baru-baru ini? Masih nyanyi, pada keadaan nyanyi. Di sekitar maksudnya sini masih ada muda. pasang juga ya? Iya, Enggak? masih muda. Di sekitar Masih nyanyi, pinggul? Masih aktif. Hah? Sekitar pinggul gitu ada pasang juga? Enggak. Nggak ada. Pasangnya di mana? Di sini. Terus kalau nggak di sini, enggak tuh saya lupa ya udah lama. Tujuannya apa waktu itu? Ya tujuannya sih dulu sih temen ngajak supaya ya apa ya, supaya usahanya lancar atau supaya kita di panggung gitu ya, supaya
gimana saya kurang tahu. Pokoknya Iya. ngikutin apa kata temen gitu. Tapi Orang-orang memang- melihat penampilan mempesona ya. Memang dari tadi saya merhatiin tuh ada benda yang tertanam sebelum ibu ngomong ada susuk. Habis itu ada siluman babi. Saya mendengar kayak apanya ya, suara ngoroknya gitu ya. Barusan ada siluman ular. Habis itu ada yang kayak belatung tadi. Habis itu ada siluman nenek-nenek. Nah, Itu semua di badan ibu ya? Ibu? iya, makanya berat. Satu lagi ada siluman kayak kerak berbulu hitam. Dia bentuknya kayak kerak gitu. Itu mengganggu. Tapi apakah itu dari satu arah? Tapi ada beberapa yang dari susuk juga sih. Seperti yang ular itu dari susuk, batu ular. Jadi berarti ada dua arah nih ya, yang diketahui dari kiriman orang dan yang diri sendiri yang Hmm. ngundang gitu. Terus pernah di rumah itu ada tembakan gitu, pernah ada suara tembakan. Suara tembakan. Nah, tar gitu kan. Saya kan kaget, orang deket sini kan. Saya tengok habis sholat subuh tuh, begitu saya lihat itu nggak ada apa-apa, tapi ada barang jatuh klintik-klintik tapi Oh, nggak gitu? ada. Kayak koin gitu yang Gitu. Pernah di rumah ada tapi apa ditanemin apa telur angsa. Dapet tanaman orang. Yang Itu nanam dulu siapa? waktu itu almarhum papanya anak-anak pernah Oh. menyuruh suaminya. saya itu beli jajanan makanan pasar. Mm-mm. Kata mah beli makanan pasar 7 macam, 7 macam ya. Saya beli, taruh di tampah. Itu orang mana saya lupa, orang mana Bogor Koparo gitu orangnya itu. Itu terus ditanam, ditaruh di kaleng biskuit, ditanam. Yang ditaruh di kaleng biskuit apa? Itu apa? Telur angsa. Telur Lah angsanya. terus yang makanan dari jajanan taruh di mana? Entah saya lupa itu kemana, saya nggak tahu deh. Lah yang ibu bilang orang Parung itu siapanya? Itu orang yang nyuruh- Meritualkan? Mm-mm. Oh, maksudnya guru spiritualnya gitu? Iya mungkin. Hmm. Saya mau cuma disuruh aja, jadi pernah inget Nah, ada telur Ibu angsa. khawatir kalau gangguan itu berasal Mm-mm. dari apa yang ditanam. Nah, Terus takutnya berusaha ada. menggali. Iya pernah, Apa tapi nggak bisa, nggak ada karena Dan terlalu tempat- dalam. Karena itu rumah ditumpuk-tumpuk terus kan supaya tinggi nggak kebanjiran gitu. Oh, Jadi semakin dalam mungkin ada 1 meter kali ya, udah nggak bisa diambil. padahal ibu berusaha mengambil biar nggak ada gangguan gitu. Iya gitu maksudnya. Nah, tujuan. itu mau ditanyakan sekalian ke Panglima. Apa gangguannya ada kaitannya dengan apa Iya, yang ditanam nah. ibu apa bukan? Ya macam-macam supaya karena nggak ada kesalahpahaman gitu Pak. karena salah satunya itu kan bisa mengundang sosok-sosok makhluk halus. Nah. Seperti yang sesajen tadi yang udah ditanam. Itu kan buat persembahan gitu, buat makanan sosok makhluk halus. Nah, apapun bentuknya gitu. Biasa seperti itu gitu. Ya sama, mohon maaf supaya nggak ada kesalahpahaman sama anak. Hmm. Anak ini belum nikah gitu ya. Hmm. Oh, ini belum menikah Mas? Belum. Oh. Alhamdulillah belum. Takutnya saya yang jadi Takutnya ada kaitan sasaran. dengan itu ya? Saya jadi sasaran gara-gara mama. Padahal saya nggak tahu apa-apa gitu Bapak. Takutnya ada kaitannya dengan itu semua. Iya, iya. Karena dulu saya pernah menemukan keris juga Hmm. di kantongnya papanya anak waktu itu belum meninggal. Kerisnya Saya keris sebesar kecil, apa? segini kecil. Oh, segini sejari ya? Ya, saya lihat, saya pegang. Kata orang-orang kalau keris itu dicelupin ke apa comberan, Oh, itu comberan. katanya hambar atau gimana gitu ya, Iya. katanya hilang gitu ya. Efek ilmunya netral. Terus akhirnya saya balikin lagi kan dibungkus kapas gitu. Saya balikin lagi ke kantongnya papa. Setelah ibu celup? Oh. Saya balikin lagi, habis saya takut ntar dikira yang sembrono atau gimana gitu. Itu saya balikin lagi pernah. Apa yang saya benar alami. itu kekuatan ilmu itu hilang ketika dicelup di comberan gitu ya? Soalnya Makanya Panglima. Gitu. Ya enggak juga sih sebenarnya ya, kalau memang namanya makhluk itu kan bisa keluar masuk dari besi tersebut gitu. Kalau dia merasa kurang nyaman dia akan keluar, tapi pada saat dia nanti merasa dia udah nyaman lagi untuk kembali ya kembali, karena itu kan wadahnya dia udah di situ gitu. Yang jadi masalah tuh ke ibunya. Pasti dia marah ke ibu gitu. Oh gitu. Sosok goibnya itu karena ibu telah masukkan dia ke dalam comberan yang harusnya dia diwangi-wangiin Itu WC, misalnya. katanya itu Heeh. WC yang itu supaya katanya biar hilang gitu kan. Saya ngikutin apa kata hati, saya celupin aja biar nggak ada gunanya gitu. Allah Akbar. Oke. Mas sudah tarik makhluknya. Maaf kalau Mas Daris usianya berapa? 42. Oh, udah 42 tapi belum menikah ya. Oke. Ayo kita tanya-tanya Bu. Dari lebih jauh, sini Bu. Dekat mengganggu. Ayo mari. Nanya Mas. Jangan takut ya Bu. Sini. Assalamualaikum. Ini apa ya? Kayak monyet bukan? Kerak. Oh iya benar. Kera Bu. Badannya. Siapa kamu? Itu rumahku. Yang mana yang keris kecil? Yang dicelupin comberan?
Berarti rumah yang ditempati ibu kali. Iya bu. Rumah ibu di daerah mana Pamulang ini? Pamulang Renijaya. Ranijaya. Maksudmu rumah yang ditempati ibu sekarang? Oh. Kenapa kamu merasa itu rumahmu? Ibu beli kan rumah itu? Iya beli. Over kredit. Over kredit. Heeh. Coba ceritakan bagaimana kamu bisa bilang itu rumahmu? Kami berada di tempat itu. Kamu di situnya itu disuruh orang atau bagaimana? Tanah itu tempat kami. Kalian menghancurkan tempat-tempat kami. Kok menghancurkan? Itu kan rumah yang ditempati ibu. Rumah. Ada yang pernah direnovasi gitu? Ya. Kok dia merasa dihancurkan rumahnya? Mas ini mas tanya aja mas, biar masuk frame. Rumah yang mana ya? Apa pohon di depan rumah itu? Kalau ibu lupa biar kamu ingat ya. di Renijaya itu. Iya. Kalau hitungan renovasi sih, hitungannya sih masih setengah jadi ya. Karena emang sebenarnya masih bangunan aslinya itu masih Masih kelihatan. 50% itu masih ada. Kalian mendirikan bangunan itu. Berarti di tanahnya ya? Kompleknya mungkin. Oh kompleksnya mungkin ya? Bukan hanya rumah ibu, perumahannya ya? Memang Mas pernah dengar ada? Kalau dulu tuh yang aku tahu pindah waktu tahun 1988 di situ memang masih banyak rawa dan perumahan baru gitu. Masih Asal. apalagi yang di daerahku itu yang Renijaya baru kan, jadi masih bangunan-bangunan yang baru gitu. Yang lamanya di sebelah sana jauh kan. Maksudmu perumahan itu awalnya adalah rumah kalian? Dan pengusahamu merusak. Merusaknya. Oh. Salah pengembangnya dong, bukan penghuninya. Penghuninya kan beli dari pengembang. Itulah mengapa dulu menyajikan Menyajikan sesajen, dan telur. menguburkan telur itu yang dituliskan Bener bu ya, telurnya ditulisi. karena dia mengetahui banyaknya bangsa kami di tempat itu. Dia itu almarhum suaminya atau guru spiritualnya? Manusia itu Yang nyuruh kan guru spiritualnya ya? Iya. Yang nyuruh nanam. Iya, maksudnya mungkin dulunya aman. aman buat pengamanan mungkin ya. Rumah mungkin saya kurang tahu juga sih. Setelah ditanam, kenapa kalian tetap ganggu? Padahal tujuan dulu niatnya ditanam biar makhluknya nggak ganggu ya. Dia tetap masih ganggu. menjadi rumah-rumah bangsa kami. Maksudmu? Kerajaan itu? Bahkan sampai saat ini Waduh. kau merasakan bagaimana keadaan rumah itu. Ibu merasa nggak nyaman di rumah itu? Iya. Jadi dulu niatnya ditanam itu untuk ngusir makhluk yang nggak baik di situ. Ternyata justru sebaliknya, malah ngundang makin banyak. Iya. Dan makanya dia ketawa nih, seneng. Gimana ceritanya? Bangsa kami menyukai dengan segala penyajian apa yang disediakan manusia akan mendatangkan bangsa sepertiku dari mana saja. Ini yang mungkin belum dipahami ya, karena sebagian orang ngasih sesaji kan biar nggak ganggu, biar dia tenang, biar dia terusir. Malah senang datang ngundang temennya. Iya. Ada makhluk apa saja situ? Anak-anak Mereka ngapain? dia yang bermain di dalam rumahmu. Anak-anak bu. Yang iya bisa juga itu kok suka ngerjain saya kali ya. Oh, ibu bilang suka hilang barang. Iya, suka barang tuh pindah tempat kemana gitu. Ibu kan penjahit Panglima menerima Ya, jahitan. mau masang kancing itu kancing tuh 12 tahu hilang satu, tahu-taunya ketemunya di pojok sana gitu. Saya nyari bingung gitu kan. Yang suka hilang kancing. Ya, Siapa kancing lagi? ya apa aja. Dompet pernah hilang. Pernah dompet sama uang gitu. Padahal naruhnya di situ, dicari udah nggak ada. Gitu. Terus cincin pernah. Cincinnya itu kembali nggak? Enggak, Dompet? enggak. Lah, kalau yang kancing mungkin ya anak-anak mainin, tapi kalau yang cincin sama dompetnya nggak kembali itu siapa yang ngambil? Setiap dia mempunyai sebuah harga takkan kembali Kemana kau dia? temukan
akan Dompet, cincin tuh kan barang berharga Bu ya. Jadi kata dia kalau barang berharga nggak akan dikembaliin. Pernah nggak dari sepatu ya? Nah, Sepatu. Nah lupa, tapi pernah sih kartu ATM hilang. Udah lama banget. Tapi kembaliin pernah? Enggak. Enggak lah. atau hilang aja. Naruhnya di atas buffet padahal. Kok bisa sih? Karena nggak ada orang ya. Nggak ada orang padahal ya. Emang kalian bisa mengambil barang yang nyata gitu, pindah ke alam kalian. Caranya gimana? Lagian di sana manfaatnya buat apa? ATM kan di dunia gaib emangnya ada mesin ATM. Nggak kepake juga kan, mau banjir, ngapain diambil? bangsa kami pun senang mempermainkan manusia. Tujuannya biar apa? Akan saling mencurigai. Biar saling mencurigai. Nanti kan masnya mikir apa mamah yang ambil, ibu merasa lo aku kan nggak ngambil. Kita ribut satu sama lain. Walaupun kamu pun nggak pakai juga di sana kartu ATM-nya. Biar pada ribut. Biar pada ribut kurang ajar. Emang kamu merasakan? Iya, merasakan Antara panas. Di rumah itu merasa panas, sering pokoknya bawa emosi. Panas, ribut terus. Maaf ibu di rumah tinggal dengan siapa? Sama anak berdua. Oh berdua aja. Jadi Iya. mas sama ibu sering ribut. Ya, Lumayan. lumayan. Ini kadang-kadang emosi gitu. Lumayan. Makanya saya jarang balik rumah. Ini di mana? Ada di tempat kerja. Salah ngomong gitu ribut gitu. Pasti ini sih, pasti panas sih bawahnya. Panas, bawaannya panas gitu. Bawa deh. Dia ketawa dia. Kamu terlalu menyebalkan untukmu. Kamu mau ngajari anak jadi durhaka ya? Dasar setan. Dialah yang membuatmu tak mendapatkan pendampingmu. Dia Fitnah nih. fitnah, ya dia fitnah. Seolah-olah yang membuat yang belum dapat jodoh tuh ibunya. Padahal semana ada seorang ibu mendoakan anaknya nggak dapat jodoh. Sebaliknya ibu pasti mendoakan Iya, supaya dapat terbaik. jodoh. Apa yang kamu lakukan? Kok bisa dia kesel ke ibunya? Bisik-bisik di hatinya. Kau sudah terkena gantung waris. Oh gantung waris. Sudah terjatuh kepadamu. Gantung waris ya namanya. Mau tidak mau, kau harus menerima semua itu. Nggak bisa kalau bukan ketentuan Allah kita harus perjuangkan ya mas ya. Iya. Gimana ceritanya kok bisa ada ilmu gantung waris nyampe di keluarga ini tuh? Tujuannya buat apa? Takkan pernah bisa berpaling dari kehidupan bangsaku. Memang ada yang buat perjanjian leluhurnya. Tanyakan kepada ibumu. Maaf Bu, ibu dulu dari silsilah keturunan apa kakek atau apakah ada yang pelaku spiritual yang suka? Iya, orang yang bisa ngobat misalnya ataupun yang memang senang dengan ilmu-ilmu kebatinan, spiritual. Suami. Kalau papanya anak-anak suka ke situ ke apa percaya hal-hal yang gitu, Yang gaib. goib gitu, ngumpulin- sering ngumpulin barang. ngajakin teman-teman ke tempat suatu tempat untuk mencari barang itu, misalnya cincin, Benda-benda katanya nggak pusaka. bisa ditembak, katanya gitu. Nyari benda pusaka. Kayak gitu-gitu. Oh, berarti bukan lu di atas ibu tapi suaminya ya. Iya. Terus ini encing, kalau encing tuh adiknya papa itu orang pinter, Nah. suka bantu ngobatin orang Itu yang tadi gitu. ditanya Bang Lima, ada nggak ya orang Itu encing, saya sering main sana ya gitu. Dia Encing itu suka paman ya? encing itu istrinya Bibi berarti. istrinya Pak Le, adiknya bapak. Iya ya. Encing itu Bisa suka. bibi, tante. Iya. Yang bisa ngobatin yang tantenya atau yang Iya, tuanya? Coba kamu jelaskan dulu, jangan ada simpang siur. Ayo biar nggak salah paham ayo. Gantung waris yang dilakukan dengan manusia yang kini sudah tak ada lagi di dunia ini, Almarhum suaminya. dan dia pun tak mengetahui akan hal itu. Yang nggak tahu tuh Efeknya dia Dia nggak tahu. selalu mencari Oh, kemanapun. iya ya. Dia selalu ingin memasuki yang sesungguhnya bukanlah kepada alamnya. Penasaran terhadap dunia gaib tuh suami ibu tuh. Makanya datang ke tempat-tempat keramat Iya. untuk nyari benda pusaka. Nah, tapi nggak tahu itu kalau ternyata efek itu sampai ke walaupun dia udah nggak ada, efeknya masih ke anaknya gitu. Dia mencari, lalu bangsa kami pun
mengikuti apa yang ia cari. Misalkan nemu batu, kamu duduk di batunya gitu. Dirawatlah kami. Ada godamnya Bu, barang-barang yang dikumpulin Bapak itu. Ketika dia tak ada lagi, maka kami pun mencari aliran darah itu untuk menjadi bagian dari kami. Iya, nyari tuan. Nah terus sekarang kamu ikut ke Mas Daris. Wanita itu Oh, maaf, ibu kan anaknya 3. Yang satu yang perempuan meninggal. Apa anak yang perempuan itu yang meninggal? Tapi dari bayi meninggalnya. Meninggal dari bayi. Lahir nggak nangis. Udah dikasih nama? Udah. Namanya siapa? Wita. Adiknya Mas ya? Iya. Apa itu yang dimaksud? dan wanita yang mendatangi kini menggantung, yaitu gantung waris bangsa yang dulu mengikuti ayahmu, kini menggantungkan kepadamu, yang mengakibatkan kau sulit untuk mendapatkan Jodoh. Oh, aku nggak paham wanita yang dimaksud itu siapa? bangsaku. Oh, ada makhluk perempuan yang suka. Oh, ada makhluk gaib perempuan yang suka sama dia, sehingga dia. Yang menggantungkan kepada diri, yang dulu ada yang merawatnya. Kami dulu selalu dimandikan, dibersihkan. Dudungnya di mana? Yang barang yang dimandikan tuh berupa apa? Batu atau? Batu. Oh, batu Bu. Batu. Enggak tahu. Warna apa? Kalau batu saya nggak pernah lihat. Keris doang. Yang dilihat Ibu hanya keris tuh. Ibu nggak lihat batu. Tapi Ibu nggak merasa ada batu itu Ya, yang mungkin tinggal nggak pernah ayahnya. jujur kan, nggak pernah bilang. Bapaknya kan nggak pernah bilang. Saya ambil keris juga kan karena dari kantongnya. Oh, Ibu ngambil diam-diam. Sama diam-diam. Itu yang dikatakan selalu mencari dan ingin mendekatkan kepada bangsa kami. Nah, terus yang perempuan yang di batu yang dicari ayahnya itu wujudnya apa? Yang suka sama Mas Daris? Perempuan Macam kuntilanak itu. Seperti saya, seperti Ibu. Berarti wujudnya manusia. Terus bangsa kami, tapi seperti dirimu, manusia tapi makhluk halus. yang berkain. Berkain kayak sinden gitu. Pakai kebaya. Tapi kok efeknya ke Mas Daris jadi susah jodoh ya? Gantung waris. Jika kau wanita, kau akan merasakan Apa? Masalah. sakitnya di daerah kelaminmu. Tapi jika laki-laki akan sulit Sulit jodoh. jika ia berjodoh pun takkan lama. Akan masalah rumah tangganya gitu ya. Sebentar, yang tadi Ibu mau tanyain masih jadi unek-unek. Yang adiknya Mas Daris yang perempuan itu, apakah meninggalnya ada kaitan dengan kalian? Karena masih bayi Bu ya? Masih bayi. Umur berapa? Lahir nggak nangis. Ya, sempat hidup berapa lama? Lahir nggak nangis aja, udah di dalam perut udah lahir nggak ada. Oh, dalam perut udah nggak ada? Iya. Oh, alah. Emang ada kaitannya sama kalian? Aku tak tahu. Oh, tak tahu. Ya mungkin udah takdirnya ya Bu ya. Iya. Udah itu dipasrahkan sama Allah. Tapi memang kalau dilihat dari runtunan tahun itu, semua keganjilan itu tuh datang begitu pas papa itu udah mulai kena stroke. Di tahun 97, 98 lah, 98 kena stroke, terus dirawat setahun gitu, ternyata ada yang ngasih informasi bahwa itu ada kiriman tuh kayak gitu-gitu, terus dicek. Tidak murni medis. Tidak murni medis, terus dilihat kayak disuruh ngecek ventilasi, terus kasur dibuka, ternyata memang banyak Ada. ditemukan Menemukan barang-barang Barang-barang yang yang tidak lazim lah ada di paku. situ. Loh, tahu. Itu yang nyimpan kira-kira Bapak Ada sendiri paku. atau Enggak, dibedah. Kan kakak saya habis wudhu dibedah kasurnya itu ada paku, ada damen. Di dalam kasur? Iya, ada damen, ada rapia, Sering bed ya, tiket-tiket, sering bed kan tiket-tiket, semua itu. terus ada apa rambut,
pokoknya ada sapu Antena hijau. radio, patahan dan Sapu hijau pokoknya yang barang-barang nggak lazim lah. Kok gitu. bisa ada di dalam rumah itu? Allah Akbar. Astagfirullah. Awas, dapat gambar dah. Siapa dia? Kamu kenal enggak? Sek. Ojo sembarang ngomong. Maksudmu siapa yang dimaksud ojo sembarang ngomong? Dia nulis sama apa tuh? Awas ya, semua kontrol. Kamu siapa? Coba tenangkan diri, kita bicara baik-baik. Aku pengen tahu kenapa ada gangguan di keluarga Ibu Hartati. Oh, teman iya. bapakmu. Benar, katanya saingan. Bapakmu disayangi kamu sih. Iya. Oh, Aku sing ora dipandang. bapakmu disayangi bose, aku ora dipandang katanya. Ya ini temennya yang ngirim. Apa-apa sing dikongkon sing Emang udah ada sih? diajaki. iya. Udah. Lunga mending endi-endi sing diajaki bapakmu. Iya. Iya benar. Jadi, Pergi kemanapun bapakmu. jadi kamu iri dong. Kenapa kamu nggak diajak gitu ya? Sini mas, biar masuk suaranya mas. Oke, yang di badan akhir mungkin bisa dideklarasikan. Ayo mas. Mulane kuwi bapakmu golek benda-benda pusaka sing sekti kagem jaga awake. Boleh, tanya ibu. Ini yang di dalam ini bisa cowok bisa cowok ya? Ini kamu laki-laki, laki-laki ya? Apa kowe? Aku Kowe iki ben cilik. iya aku ngerti om. Aku tapi lupa om namanya loh siapa. Tuh dia nulis sesuatu. I. Mengandung huruf I. Tapi tahu. Cirinya gimana? Ireng. Iya. Ya udah, makhluk ini di badan akhir di negara Sirema Panglima. Rambutnya Iya, Bener. rambutnya lurus ya. irunge rada mancung. Iya. Ora seneng. Mulane aku ki ape-ape tapi tak gawe. Oh, di depannya baik, manis, tapi ditusuk dari belakang. Dee sing tak aja-ajai. Loh, berarti yang ngajak pergi-pergi nyari benda pusaka ini majikanmu gitu? Mulane tak tulisi mesti mati kowe. Ibu pernah lihat tulisan di rumah? Iya ada. Yang tulisan Sopo sing sebentar. Gimana Bu ceritanya? kalau yang- bukan dari teman dekat, orang dekat sekitarmu tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Jadi Panglima Maka Ibu itu pernah lihat aku bisa masuk ke tempat itu. tulisan nama Tapi suami dan aku ibu. punya tujuan yang buruk. Widinanto Hartati disilang nanti mati gitu Ada pernah. nama Iya, Mas memang. Wit ki mestine ora iso urip. Wit, ngerti kowe? panggilannya Mas Widinanto. Widinanto Widinanto, Mas Hartati, terus disilang-silang terus Mati. kata-katanya mati gitu. Itu kamu yang nulisin Aku ki kan mesti karena keluar masuk rumah udah biasa. metu mlebu ning omahmu biyen. Udah kayak keluarga dong ya. Astagfirullahaladzim, nggak nyangka ya orang terdekat loh Bu. Zaman aku masih kecil itu. Mulane aku ki koncone si Jenny tapi tak sesatno. Suamimu tak ajak kemana-mana. Yang nyari benda pusaka itu, Padahal yang kau sembahkan itu ya untuknya. yang dibuat sesajen itu untuk siapa? Ya untuk dirinya sendiri. Allah. Dirinya sendiri siapa? Allah. Astagfirullahaladzim. Awas, jangan. Turun ya. Gemeteran ini. Masuk. Allah. Ini ganti makhluknya. Makhluk apa ini? Ih, bebek ya? Angsa. Angsa. yang ditanam. Oh iya, telur angsa. Iya. Kamu yang ditanam itu telur angsa. Sudah jadi angsa? Enggak. Masih di dalamnya? Ini induknya, induk yang telurnya diambil. Itu untuk apa niatnya? Untuk menolak geluh dan santet. Untuk tolak bala tujuannya, tapi Iya. malah ngundang makhluk. Takdir tetap tidak bisa dihindari.
Berarti waktu ibu nanam itu bukan dari temennya, bukan beda lagi. Jadi setelah sakit itu terus akhirnya diketahui karena mungkin Ada ada gangguan dari temannya, akhirnya berobat. sambil berobat refleksi segala macam, terus ya ditanamlah telur raksa. Tapi aku nggak tahu ya waktu itu kejadian. Masih anak. Tetap pikirannya tidak bisa normal. Tiba-tiba langsung membenci dirimu. Tiba-tiba suami ibu membenci ibu. Karena kau menentang setiap apa yang ingin dia lakukan. Ya saya nggak suka karena apa yang dijalankan itu kan apa ya bertentangan dengan Allah ya gitu ya. Bertentangan dengan Syirik agama. Dengan agama. Yang dimaksud tuh yang ngumpulin barang itu. atau yang Iya, mana? dia percaya dengan hal-hal yang itu. Klinik. Leluhur atau apa Iya. itu loh. Saya nggak suka. Maka saya pernah dipukul itu dulu dia ada tahu. Dipukul gayung. Karena bukan dirinya, di badannya bukan dia. Maka dia pergi meninggalkanmu dalam waktu yang lama. Pernah ditinggalin lama. Iya, lama. 2 tahun Tanpa nggak ada. menjenguknya. Dia pergi ninggalin saya sama anak-anak. Selama 2 tahun. Iya ada. Lebih. Lebih. Udah ganti lagi nih. Tadi siapa belum kenalan udah pergi. Ini siapa ini? Assalamualaikum. Rasakan kau Duh. apa yang sudah kulakukan terhadapmu. Kau berani menantangku. Ini siapa? Kok dibilang kau berani menentangku? Kau dan aku tak dapat memiliki. Kamu siapa dulu ngomong? Mengandung huruf T. Aku wis eling ngono awakmu. Saiki anakmu ditinggalono karo pacare. Gawe loro atine. Mulane kowe gawe loro hatiku. Sebentar nih, biar jelas nih. Kamu tuh T, laki apa perempuan? Aku Perempuan. Hubunganmu apa dengan keluarga ini? kowe ora eling. Aku wis ngandani awakmu. Jangan ganggu dan menggoda suamiku. Bener kali. Jadi ibu pernah nikah lagi. Waktu ditinggal Om Bapak. Nah. Tapi nikah dengan laki-laki yang sudah punya keluarga juga. Gitu. Bisa jadi. Saya nggak bermaksud merusak karena istrinya menghina saya, dituduh saya. Ya saya jalani sekalian. Karena maksud saya tujuannya tadinya dia rumah tangganya berantakan terus berantem gitu loh. Terus? Kan berantem. Oh, benar. Saya berusaha untuk Kenapa mendamaikan. kamu malah melakukannya? Karena Harusnya aku kamu dihina. tinggalkan. Aku meninggalkan dia mencari terus. Dia tergila-gila sama saya. Suaminya itu. Dia itu mengapa? Allah. Oh, jangan tercapai aku. Ada yang melarang Wah, kamu. wah. Panggil Mbak. Ya bapak. Astagfirullah. Tadi aku udah kayak mau dipatahin. Waalaikumsalam warahmatullah. Sepuranin, J. J, ini siapa? Maaf, aku tak jaluk bicara di sini. Boleh. Majuin deh. Tidak mau nanti di sini jadi Ribut. membicarakan orang-orang yang sudah tiada. Kalian itu semua berpuasa. Iya. Semoga kejadian masa lalu jadi pelajaran. Jadi rumahmu itu sudah dipenuhi oleh bangsa-bangsa kami. Memang tidak semuanya jahat. Cukup. Di rumah ibu tuh udah banyak makhluk. Emang nggak Karena semua jahat. memang dulunya tempat berkumpulnya teman-teman dari suamimu dan juga kiriman dari teman suamimu dan juga dari wanita itu. Jadi banyak arah udah. Maka kau terasa tidak tenang di rumahmu sendiri. Pertama, dari temannya, bekerjanya, Suami. bapaknya dia. Itu iri karena dia itu supir yang paling disayang. Oh, driver ininya pekerjaannya. Iya. Bu Yana. Supir apa? Bu Yana. Travel atau owner sebuah inilah perusahaan lah. Oh, jadi supir perusahaan. Super Politek. pribadi sih jatuhnya. Supir perusahaan. Sumber pribadi. Ya, Terus? tapi kan harusnya itu supir perusahaan itu banyak, tetapi dia dipilih untuk terlalu. jadi bos Dia besar. anak kesayangan memang.
Nah itu tidak suka temannya, kebetulan temannya itu menjerumuskannya juga. Ngajak ke tempat keramat itu ya. Terus Itu kedua, dia sendiri pelaku, akhirnya sebagai pelaku ritual dari benda-benda itu, bekerja sama dengan penghuni benda-benda itu, Kodam. menuhankannya. Tapi astagfirullah, aku minta maaf. nggak apa-apa, ini untuk Kedua, pembelajaran dari ya. orang yang tidak suka dengan wanita itu, dia marah terhadapmu, sangat marah. Yang nggak suka sama ibu, Iya, makanya kamu itu diganduli terus. berat pundak ibu kan. Berat. Punduk berat. Lah sampai kamu ibadah juga malas di rumah itu. Pertikaian di antara kalian itu memanas. Jadi rumah itu sudah jadi sarangnya. Kudu memberitahukan itu. Maka itu minta badan supaya mereka itu terpisah. Supaya kamu Tapi bicara. ini malah makinan jadi. Malah justru apa yang diomongi buruk, malah dia mau mengikuti perbuatan buruk itu. Kamu menuduh saya yang mengejar-ngejar, sekarang saya kunci sekalian suamimu. Tuh, lah kamu jangan main-main. Itu kesalahannya. Tetapi baiknya kamu adalah kamu tuh menerima suamimu yang sudah menyakitimu, merawatnya dengan setulus hati, walaupun dia itu Pernah meninggalkan. pernah meninggalkanmu dan anak-anak. Itu kebaikanmu, tetapi ya itulah kesalahan, namanya manusia, kita ingati seperti itu. Bahwasanya jangan terpengaruh oleh tuduhan yang tidak kita lakukan, maka hindari. Ini malah sekalian tak jadikan, itu kesalahan terbesar. Ibu merasa dituduh, akhirnya kan? sana sini ya tidak bisa hidup bersama, orangnya sudah pada meninggal semua. Jadi itu sekarang yang paling utama adalah rumahmu banyak tanaman benda-benda goibnya. Karena apa? Dulu ditarik-tarik, diminta, ditirakatkan. Ya. Nah, makhluknya itu kan sebagian jadi nuturi, jadi ngikut. Makanya rumahnya itu tidak tenang, penuh dolanan opo biar jadi perhatian kalian. Dolanan tuh maksudnya yang mindahin barang-barang itu. Iya, lah itu kan bukannya makhluk yang sembarang bisa mencampuri benda alam dunia. Ki makhluk tirakatan, Iya, ya. utuh makhluk sing sembarang. Ya Ti, Panggilnya Ti. Iya. Iya, Tati. iya. kowe Ti Iya, Mbak. mesti hati-hati. Saiki wis lewat, perbaiki diri ae yo. Sing wis mulai ben paring ngono ampunane Gusti Allah, Sama ngono. suaminya biar tenang. Yang masih hidup untuk memperbaiki lisan dan perilakunya. Karena kamu itu ya mudah terpancing orangnya, gak boleh disenggol langsung Iya, betul. mangseng, Emang iya. tersulut lah kuwi sik jene, tapi utama kuwi omahe sik diresiki. Ngono kuwi jaluk tulung ngono nggih. Insya Aku Allah. ampura. Iya. Iki yo ngrepoti Namanya aku. Mbak siapa? Hmm, Iya, Mbak. Namanya Mbak Sinten. Aku tuh PS. Mbak S. ya? Mbak siapa ya? Aku dari keluargamu, Ti. Dari leluhur ibu, dari keluarga. Oh, dari leluhur. Siapa ya? Namanya Aku S. SD. Esti. Esti. Aku S hurufe. Oh, S. Nggih. Masih Oh, iya, muda. Bude. Siapa? Bude Budenya Bude Suwarti, Suwarni. Yo kabeh kan hurufe S kabeh. Bambang Soeharto, Bapak. Yo, kuwi keluargamu, Ti. Aku sing melu keluargamu, keluarga S. Pendamping keluarga gitu. Ya wes saiki kowe yo. Berarti nggak muda lagi dong kalau ikut keluarganya. Aku Kok nggak mau awet dipanggil Mbah? enom.
Oh, ya wes. Aku mau itu Nggak mau dipanggil Mbak? Mbak lah, wong aku Cik Enang. Ya udah tetap panggil Mbak aja ya, Mbak S ya. Iya, ya wis mari ngono kuwi ben kuwi omahe tenang. Dadi ora ribut soale omongane kadang lagi kesel ini suka terbesit kesel sama kamu. Karena kamu suka ngeseli ibumu dan ibumu yo Saling mudah menyebalkan marah. satu sama lain ya jadinya. Iya, sekarang saiki jaluk maaf-maafan sih sungkeman ben kowe dimarahi rezeki sing apik jodoh sing apik sungkem kalau mbokmu. Ayo, ambil gambar deketan. Bu yo sungkem ngono lho. Oh iya, Ojo ngono ngurmati wong Ya, tua. benar. Ampun. Ibu itu jaluk ampura dari kata-kata. Saling memaafkan mama ya. ya, maafin mama ya, yes. Semoga cepat dapat jodoh, lancar rezekinya, banyak rezekinya. Mudahkan segala urusannya. Amin. Dirangkul dipeluk. Nah, pelukan dong. Masya Allah. Iki ngono satu-satu iki mesti dirawat. Aku jaluk tulung iki lho omahe diresikno. Ben ora dadi gawe marai elek. Oh, jadi Sing nunggoni omah kuwi. yang lebih utama rumahnya dibersihkan dulu atau orangnya? Omahe. Oh, rumahnya. Soale iki awake dhewe duwe jaga imane dhewe. Sing penting soale omahe kuwi ditanam warna-warna dan dikirim macam-macam. Iya. Lah daripada kowe dadi mergawe iki ditambani, kuwi ditambani omahe sik. Lah iki dikei pengayoman ibadah sing rajin. Kalau satu perihal yang jahat itu, kalau mereka sudah berkasih sayang itu bagus. Saling maaf-maafan itu langsung suci bersih. Lah kalau rumah itu kan sing angel nggih. Iya. Omahe kuwi sing elek sing ngiring gelap peteng. Sudah dinyalain lampu ki peteng. Suasananya gelap. Teman pernah bilang, Gelap. rumahmu itu mbak kayak Oh, kuburan. Mau Itu. dinyalain lampu yang terang, lebih terang wajahmu dibanding rumahnya. Masa ya Allah. Dibanding lampunya itu udah dikasih terang yang sangat tinggi itu tetap aja terlihat redup. Walah. Dia tidak betah di rumah kok. Kamu betah tidak di rumahmu? Kamu ini kalau ada apa-apa sama ibumu, kamu menyesal seumur hidup. Berkah kamu tuh dia, Nah lo. rezeki kamu tuh dia. Surgamu di sikile mambu yo kuwi surga. Iki opo to? Maaf itu. Cepet kan. Ya, maaf. Aduh, pindahin sini dulu. Wis kok nemen iki to supe. Aku tak mulai saiki wis ngerti permasalahane ngono kuwi. Wis ora kepikir to. Tapi krasa lah kuwi goib. Jangan main-main sama yang goib gitu. Nggak kelihatan tapi bisa Musuh dirasakan. dalam bayangan goib itu Betul. gak bisa dicekel, tapi kelihatan dan merasa dihantui. Diuber-uber itu tidak dapat dikejar, capek sendiri akhirnya Belajar bayangan. mati dalam kelelahan. Waduh, berat urusannya. Siapa yang mengejar goib, dia akan mati dalam kelelahan. Mengejar goib bagaikan mengejar bayangannya sendiri. Rasanya wis anu, aku tak boleh. Salam ya, assalamualaikum. Makasih ya, Mbak. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jal haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nadzul minal Qur'an ma huwa ismu rahmatuhu lil mu'minin wa la yaziduz zalimin
illa khasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini karena ibu lagi puasa, ini obatnya saya plastik ya untuk minum nanti pas sudah buka puasa. Nah, ini adalah air untuk siram rumah. Ini air doa untuk pembersihan dan juga pemagaran rumah. Karena rumahnya banyak makhluk gaib, makhluk astral yang berasal dari kiriman orang maupun yang ditanam sendiri. Jadi ini pertama gini, nanti dituang ke ember, baskom. Tuang ke baskom kayak gini. Tambahin air secukupnya. Mungkin tadi kan cuma 1/4 kepet dari luar ke dalam semua ruangan. Terus sisanya ampasnya ini disimpan. Besoknya disiram lagi, tambahin air lagi. Sampai 3 hari. Waktunya sebaiknya jam berapa, Panglima? 3 hari ya. Menjelang maghrib. Kalau mau atau tengah malam sore sebelum ajan maghrib. Tapi kalau memang mau terlalu terburu-buru misalnya sebelum ajan maghrib, malam habis sisa boleh. Kalau tengah malam Lebih bagus. Lebih Tengah malam mah lebih bagus. Aku prefer tengah malam sih karena Iya. kalau dari depan kan biar nggak kelihatan orang ya. berarti Nggak apa-apa, malam tengah malam. Jam 12 malam boleh. Tank. Misalkan hari ini jam 12 malam, besok juga sama jam 12 malam sampai hari ketiga. Ya, ini adalah air untuk pembersihan badan ibu dari semua gangguan makhluk yang tidak baik. Ya, alhamdulillah Ibu Hartanti sudah diterapi dan sudah mandi air doa dan juga sudah diberi resep obat sama doa yang harus disikirkan ya. Iya. Apa Ibu yang dirasakan? Agak enteng gitu. Agak enteng di badan gitu. Waktu di terapi itu sakit nggak? Sakit tapi saya bisa menahan. Hebat Ibu. Mas dari Serang kok nggak ada reaksi? Bukan nggak ada reaksi, sebenarnya sakit tapi ditahan ya, kuat Iya, ya. kuat. Sakit tapi saya kuat Tahan ya. Iya. Terus waktu mandi air doa Mandi ya alhamdulillah seger. nggak ada sesak napasnya? Sempat ngam nggak? Enggak sih, Oh iya, alhamdulillah ya. enggak. Nah, terus tadi hasil mediumisasi tadi, apa yang paling berkesan tuh Ibu? Apakah semua yang diungkapkan tadi cukup sinkron atau berapa persen yang cocok? Cocok, ada Semuanya? emang cocok iya, emang iya terungkap gitu. Jadi tahu gitu. Ternyata ada kaitannya dengan almarhum ya? Iya, dengan anak saya biar jadi tahu gitu, jadi nggak salah paham gitu. Nggak menambah-nambah oh gara-gara mama nggak, karena itu dicari ada permasalahan di Yang dalam. sudah diketahui akar Iya, permasalahannya. akar permasalahan. Ternyata yang membuat huru hara itu memang makhluk itu membuat ibu dan anak ini saling Iya. selalu berselisih paham. Nah gitu. betul, iya. Karena kalau ada misalkan bisikan untuk ngelawan ibumu, lawan mas jangan diikutin gitu. Iya. Karena mereka akan nyari celah gitu. Ya saya cuma bisa menangis ya, karena melawan sama anak juga percuma. Gitu saya tetap mendoakan anak saya yang terbaik ya untuk tentunya orang tua ya. Ya saya cuma bisa menangis batin, cuma diam gitu aja. Dan mendoakan. Nangis dada, iya mendoakan anak-anak selalu yang terbaik aja gitu. Tak lupa habis sholat pasti mendoakan. Mas dari siapa kesan-kesannya? Iya pas mediumisasi Mediumisasi. tadi tuh banyak
tokoh-tokoh lah ya, tokoh-tokoh yang memang itu relate semua sih, aku ingat semua sama sejarahnya semua, terus meskipun nggak hafal semua namanya gitu, tapi ya itu Ciri-cirinya dan itu ciri-ciri nyampe dan ke itu batin semua ya? sama relate semua sama cerita di rumah itu deh. Iya. Cocok nggak sama yang terjadi dengan yang diungkapkan oleh mediator? Cocok sekali, Iya. 100% cocok. Cocok. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti sekarang nggak boleh lagi kesel sama mama loh, dosa. Nggak boleh. Biar nanti kamu ini makin terbuka lagi kan, ini prosesnya sudah kita jalani nih. Mama udah diterapi, tinggal nanti siram air doa di rumah, ntar dibantu mamanya ya, biar semuanya terbuka lagi. Gitu. Terus dengan pelayanan pengobatan di sini, apakah cukup memuaskan? Nah, alhamdulillah memuaskan, senang sekali. Saya terima kasih banyak Mata Langit, Pak Lima Langit, Ya, Bu. dan anu Bunda Retni apa? Ratna Listi. Latna Resti. Terima kasih Yogi. Sama-sama Ibu. Ini nggak cuma jauh-jauh lah. Terima kasih banyak atas bantuannya, pertolongan untuk keluarga saya. Ya, baik Pak Lima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Hartati ini. Ya memang ini sebenarnya kisahnya lumayan berat ya, karena kiriman-kiriman sihir yang sudah banyak dikirimkan ke arah rumah, ke badan. Jadi memang harus ada penanganan khusus yang bisa untuk menghancurkan makhluk-makhluk tersebut gitu. Tapi insya Allah nanti udah kita bersihkan ya, bukan nanti udah kita titipin air untuk disiram sendiri nanti sampai rumah, air doanya untuk pembersihan rumah dan pemageran. Ibunya juga tadi sudah diterapi. Alhamdulillah nih posisinya yang saya lihat tadi sudah bagus, sudah tidak ada lagi gangguan dan energi-energi negatif di badan, sudah bersih. Jadi saat ini dan seterusnya yang perlu dilakukan, menghafalkan doanya, mengamalkan doanya, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudah segala keinginan dan urusan kita ke depannya gitu, yang memang saat ini mungkin belum terwujud gitu atau belum tercapai. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah pasti Allah akan memberi apa yang kita mau, memberi apa yang kita minta gitu ya, seperti rezeki, pertemuan, jodoh kita, segala macam, itu insya Allah akan diberikan sama Allah gitu. Amin. Perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah juga, seperti sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, agar kebuka lagi semuanya gitu. Jadi pesan saya itu aja sih. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Pak Lima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan siram rumah untuk pembersihan dengan air doa dari Panglima Langit. Alhamdulillah, penyiraman sudah selesai. Dan dari pertama penyiraman ini, hasilnya alhamdulillah rumah jadi nyaman, sejuk, tenang. Terima kasih air doanya dari Panglima Langit.